Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 460, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? Nomor 433. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammar riya'u fahuwa talabul manzilati fi qulubin nasi bi ira'atihim al-khisalal mahmudata. Wa ammar riya'u, ini udah sifat buruk yang keberapa ini? Yang pertama hasad, kedua hikdun, ketiga kibir, keempat ujub, kelima pelit, yang keenam riya. Riya. Sifat buruk selanjutnya yang harus kita buang dari dalam hati kita yaitu sifat riya. Adapun riya yaitu tolabul manzilati fi qulubin nasi, ingin mendapatkan posisi di hati masyarakat, atau gampangnya pengen disenengin masyarakat, pengen disukain, pengen dapat pujian dari masyarakat, ingin mendapatkan posisi di dalam hati masyarakat bi'ira'atihim al-khisalal mahmudata, dengan dia memperlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi riya menurut definisi yang pertama yaitu ingin disenengin masyarakat dengan cara dia perlihatkan perbuatan-perbuatan baik di hadapan mereka, di hadapan masyarakat, itu riya. Makanya biasanya ciri-cirinya kalau yang seperti ini, kalau lagi sendiri mah ibadahnya asal-asalan, kalau lagi sendiri mah lagunya kayak belis, giliran lagi banyak orang, ibadahnya dia kerjakan secakep mungkin, tingkah lakunya sampai kayak malaikat. Apa bagaimana? Malaikat.
melek berangkat. Itu tuh. Makanya biasanya ciri-cirinya begitu. Kalau orang yang pengen disenengin oleh masyarakat, ketika lagi banyak orang mah kayak orang bener, begitu lagi sendiri mah dagloknya kumat. Itu orang yang ria tuh. Apa bagaimana? Menurut definisi yang pertama, karena nanti ada lagi definisi lainnya ya. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ay la yura'i bi'amalihi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka orang yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan meniatkan ibadah yang dia kerjakan tersebut untuk orang lain. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia niatkan ibadah yang dia kerjakan kepada Tuhannya untuk orang lain. Ay la yura'i bi'amalihi, artinya jangan sampai dia riya dengan amal, dengan perbuatan yang dia lakukan. Udah tuh. Ini kalau bahasa kitab Minhajul Abidinnya, ini maksudnya ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Karena waktu kemarin kita baca kitab Minhajul Abidin, ikhlas itu ada dua. Yang pertama ikhlas dalam mengerjakan ibadah, yang kedua ikhlas dalam mengharapkan imbalan. Ada dua tuh. Nah, yang falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ini maksudnya ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan kita niatkan agar kita disenengin oleh masyarakat, oleh manusia. Makanya tadi tuh ciri-cirinya, orang yang mengerjakan ibadah karena ingin disenengin manusia, biasanya ketika lagi rame mah ibadahnya dia bikin secakep mungkin, begitu lagi sendiri ibadahnya asal-asalan. Kayak Ustaz Satiri kalau lagi imam, kalau lagi jadi imam mah baca surahnya panjang-panjang. Suaranya sampai melintir-melintir, cengkoknya juga, wah ya, sampai melintir-melintir suaranya, melintir karung. Kalau lagi rame-rame mau, wah lah, bacaannya berpasai, Allahu Akbar, pasai. Bikin sendiri aja, lah. Lagi rame-rame, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi rame-rame. Kalau lagi sendiri mah kagak pakai suara dia. Itu makanya biasanya ciri-cirinya begitu tuh. Lagi rame-rame mah
Boleh, surahnya juga dipilih. Bacanya pakai amma yatasaalun. Apa maksud? Ya udah amma yatasaalun, Allahu akbar. Sabihis hal ataka wal fajri, giliran sendiri kul lagi. Kalau kata Bang Andi paling banter alam dah, alam rasa alam nara. Lagi sendiri, coba lagi jamaah, apa? Sama-sama 3 ayat gitu ya. Kalau asli 3 ayat, al-Taitaka 3 ayat. Makanya kalau pengen ikhlas dalam yang pertama ini, ikhlas dalam mengerjakan ibadah, itu yang harus kita lakukan adalah mengerjakan ibadah sesuai tuntunan gitu. Karena kalau sesuai tuntunan mah mau lagi rame ya segitu, lagi sendiri ya segitu, sesuai tuntunan. Lagi rame ya tasbihnya tetap 3, lagi sendiri ya tasbihnya tetap 3. Lagi rame zikirnya 165, lagi sendiri zikirnya 165. 3 Ustaz. Makanya agar kita terhindar dari riya yang model pertama ini, itu kita harus menerapkan ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Caranya kerjakan semuanya sesuai tuntunan. Mau lagi rame ya segitu, lagi sendiri ya segitu. Baru dah kita terhindar dari riya yang model begini. Ditambah lagi biasanya kalau kita ngerjain ibadah agar disenengin oleh masyarakat, tuntunan seringan kita tinggal. Bang Ipul biar pas jadi imam jamaahnya yang ngikutin banyak, dia kurang-kurangin dah bacaannya, nggak sesuai tuntunan, nggak ngikutin tuntunan. Iftitahnya dia kagak baca, dia tinggal tasbih, ruku, sujudnya cuma atu. Gimana kayak caranya biar jamaah pada resep ngikutin saya? Korupsi. Habis kalau imamnya kelamaan kagak dipakai lagi. Kalau sesuai tuntunan udah, besok-besok dikapokin sama DKM. Begitu. Itu namanya mengerjakan ibadah diniatkan untuk orang lain. Nah, untuk melawannya kita harus menerapkan ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Itu cara melawannya. Udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa hiya ar-riya'u. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian yaitu syirik kecil. Syirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa ar-riya'u, yaitu riya. Karena secara tidak langsung kita mengerjakan ibadah bukan lagi cuma karena Allah, bukan lagi karena Allah, tapi karena manusia, karena makhluk. Makanya tergolong jadi syirik kecil. Aturan kita niat ibadah lillahi ta'ala ini kita niatkan agar disenengin masyarakat. Makanya dianggapnya syirkul asghar, syirik kecil. Udah tuh, jelas Ustaz. Kiai namain Kiai, cukup. Pak Guru oleh Pak Guru. Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'ina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang suka riya,
idza jazallahu an-nasa bi a'malihim, apabila Allah sedang memberikan balasan kepada manusia dari amal perbuatan yang mereka kerjakan, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah bilang begitu buat orang-orang yang ria. Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Silahkan buat orang-orang yang ria, kalian semua pergi kepada orang-orang yang dulu kalian niatkan dalam beribadah selama di dunia, yang dulu kalian riakkan selama di dunia. Bang Hoir lagi sholat, niatnya biar disenengin sama calon mertuanya gitu. Dan kata Allah, "Gi, sono pergi ngadep ke mertua lo gitu. Minta ada balasan sama dia." Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kalian lihat apakah mereka memiliki balasan untuk ibadah yang kalian kerjakan. Suruh minta balasannya sama orang yang kita riain. Bang Ipul jadi imam, dia niatkan cara sholatnya itu agar disenengin oleh jamaahnya. Tadi bilang begitu. Silakan Bang Ipul sono temuin jamaah lo, minta balasan dari mereka. Punya apa kagak balasan? Hah? Apanya? Apanya? Iya makanya. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, begitu juga dengan imam-imam lainnya. Dia tuh jelas ya? Bang Budin, namanya Bang Budin. Ongkoh lagi ditambah lagi kalau kita pengen dipuji mah biasanya kalau yang perbuatannya cakep, biasanya. Awal. Kenapa? Bang Dika ahli ngelukis, lukisannya cakep banget dah, dipajang di museum, dipajang di pameran biar dipuji sama orang. Urut karena gambarnya, lukisannya cakep, bagus. Lah Bang Hendrik emang gambarnya ecek kebret, kayak ceker ayam. Pakai gambar begitu jeleknya, pakai pengen dipuji orang, kan kagak urut. Messi juara Piala Dunia, fotonya dipajang biar dipuji orang, ya urut, juara Piala Dunia. Lah Oman timbang juara balap karung, fotonya pakai dipajang biar dipuji, kagak urut. Apa? Timbang juara balap karung. Pakai pengen dipuji, dipajang-pajang fotonya di ruang tamu. Nih, foto waktu saya juara balap karung. Iya. Apaan? Lah iya. Kalau Allah semua ciptaannya indah-indah, urut kalau kita memuji ciptaan Allah, memuji Allah karena ciptaannya yang indah-indah. Lah kita ngerjain ibadah
sholat kita banyak cacatnya. Baca Quran kagak pase, sholat kagak khusyuk, lagi pengen dipuji sama orang aja kagak urut Bang Ipul. Kalau udah cakep banget kali lah Bang Imam, emang rapotnya 3 mulu isinya, pakai pengen dipuji. Loh, lihat rapot gua tuh penuh dengan warna-warni. Kalau cakep sih kita pengen dipuji, urut, emang cakep. Nah ini mah emang kerjaan kita masih banyak cacatnya, masih banyak kurangnya. Gitu. Pakai pengen dipuji orang, kagak urut. Emang perbuatan kita, ibadah kita udah secakep apa sih pakai pengen dipuji orang? Udah tuh, jelas. Biar mikir kita, ngapain sih amal ibadah yang kita kerjakan pakai pengen dipuji orang? Emang masih banyak kurang gak? Zikir cuma 200, cuma 300, baru dikit banget pakai pengen dipuji orang. Apa? Udah tuh, jelas tuh ya. Buang itu sifat ria itu. Jangan sampai kita ngerjain sesuatu karena pengen disenengin orang, karena pengen mendapatkan pujian dari masyarakat. Jangan sampai. Nah caranya kayak tadi, kita kerjakan semuanya sesuai dengan tuntunan. Mau lagi rame ya sesuai tuntunan, mau lagi sendiri sesuai tuntunan. Wa yahtaju may yuridu takhalliya min hadzal wasfidz dzamimi ila syaikhin kamilin yufni ikhtiyarahu fi ikhtiyarihi hatta yusira bihi fi tariqil ghaibi wa yusilahu ila hadrati rabbih azza wa jalla. Waman yuridu at-takhalliya min hadzal wasfidz dzamimi, dan orang yang ingin membersihkan hatinya dari sifat yang tercela ini, yahtaju ila syaikhin kamilin, dia sangat butuh kepada bimbingan seorang syekh yang sempurna. Amin. Orang yang ingin membersihkan hatinya dari sifat tercela ini, dia sangat butuh kepada bimbingan seorang syekh yang sempurna. Yufni ikhtiyarahu fi ikhtiyarihi, dia serahkan ikhtiarnya kepada pilihan syekhnya. Hatta yusira bihi fi tariqil ghaibi, sehingga syekhnya itu membuat dia berjalan di dalam jalan yang tidak terlihat. Fi tariqil ghaibi, di dalam jalan yang tidak terlihat. Karena biasanya seorang syekh yang kamil tahu kondisi hati kita, pasti ntar dibimbing sama dia, dituntun. Ini orang kalau sekiranya ibadahnya di tempat yang rame, ini riya mulu nih. Ntar disuruh udah Ma'ruf, besok kalau mau zikir ngumpet ya, ngumpet. Apa nih? Di kolong balai ke, apa di mana ke? Pokoknya jangan sampai kelihatan orang.
Sehingga syekh itu membuat dia berjalan di jalan yang tidak terlihat. Caranya agar kita bisa membuang sifat riya dari dalam hati kita. Atau misalkan Bang Andi transfer ke saya buat pembangunan, ntar saya bilang, Bang Andi ini bukti transfernya gak usah saya share ya. Kalau di share takut ntar muncul riaknya. Begitu. Itu seorang syekh yang sempurna pasti tahu tuh kondisi hati kita, mana yang bakal dimunculkan, mana yang tidak dimunculkan. Daripada antar muridnya ini malah muncul riaknya, jamaahnya malah pengen dipuji, udah mendingan diumpetin dah. Makanya butuh kita membimbingan seorang syekh agar kita tahu cara terbaik bagi kita untuk beribadah. Baiknya rame-rame apa ngumpet-ngumpet gitu. Apa ini? Wa yusilahu ila hadrati rabbih azza wa jalla, dan akan mengantarkan dia ke hadirat Tuhannya azza wa jalla. Apa? Jelasin udah. Kiai namanya Kiai. Cukup. Susah diri. Makanya dulu sering kita temuin tuh, ada orang-orang, ada jamaah yang kalau lagi rame-rame dia kagak dikasih zikir sama Buya. Udah sini aja ngobrol, temenin saya. Ntar begitu udah lagi sendiri, yang lain berpulang, baru udah suruh mulai wirid, suruh mulai zikir. Karena mungkin begitu, takutnya kalau lagi rame-rame dia ngikut zikir, muncul riaknya. Makanya lagi rame-rame maka gak disuruh. Ntar begitu udah sepi, yang lain pada pulang, baru udah dia tinggal sendirian, zikir aja sendirian. Apa kok? Engkong begitu dia. Kalau yang lain lagi zikir, dia tidur. Ntar begitu yang lain pulang, dia ngikut. Dulu kita temuin itu yang kayak begitu. Lagi rame-rame mah, lagi banyak orang mah, dia kagak disuruh ngikut zikir. Ntar pas lagi sendiri baru udah disuruh zikir sama Buya. Ada yang begitu. Nah itu mungkin karena beliau ngelihat ini orang jamaah hatinya kalau dibiarinin zikir lagi banyak orang, muncul riya di hatinya. Makanya begitu lagi rame maka gak disuruh. Ntar begitu jam 2 malam ditelepon dah, sini ke pesantren, suruh zikir. Tapi pagi lagi gak ada orang. Dulu. Apa? Jelas. Pak Guru namanya Pak Guru. Cukup. Bang Hendrik, Bang Budin. Cukup. Kau ajaman enggak? Wadhalika anna man lam yaslukit tariqo la yasihhu lahu ghaliban dukhulu hadratil ihsani allati ya'budullaha fiha ka'annahu yarahu fahuwa waqifun fi ibadatihi ma'a nafsihi wa ma'al khalqi fil a'mali. Wadhalika, yang demikian itu, kenapa kita harus berada di bawah bimbingan seorang syekh yang sempurna.
dalam menghilangkan sifat yang tercela ini, alasannya anna man lam yaslukit toriko, bahwa orang yang tidak menempuh jalur toriko, la yasihhu lahu ghaliban dukhulu hadratil ihsani, kebanyakannya pada umumnya dia tidak layak untuk masuk ke makom ihsan. Orang yang tidak menempuh jalur toriko atau orang yang tidak mengingkatkan dirinya dalam toriko, dia tidak akan bisa meningkat ke makom ihsan. Allati ya'budullaha fiha ka'annahu yarahu, yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala di dalam makom ihsan itu, ka'annahu yarahu, seakan-akan Allah selalu melihatnya. Benar saja, balik Ustaz. Seakan-akan dia selalu melihat Allah. Udah tuh jelas. Paham itu dah. Kiai namanya enggak? Cukup. Bang Budin, cukup itu. Ustaz. Yang paling tinggi Tony. Lancir loh dia. Kemudian, ya kan ada 3. Ada makom iman, makom Islam, makom ihsan. Begitu ya? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, yang paling tingginya itu ihsan. Paling tingginya. Nah, orang yang sudah mencapai makom ihsan, ketika dia beribadah, seakan-akan dia selalu melihat Allah. Seakan-akan. Ntar penjelasannya ada di bawah, biar kagak salah paham. Ini maksudnya melihat Allah bagaimana ini? Ntar ada di bawah. Fahuwa waqifun fi ibadatihi ma'a nafsihi, maka dia orang yang belum mencapai makom ihsan, waqifun ma'a nafsihi fi ibadatihi, dia terpaku bersama kemampuan dirinya dalam beribadah. Orang yang belum mencapai makom ihsan, dia akan selalu menganggap bahwa ibadah yang dia kerjakan itu boleh dia, itu atas dasar kemampuan dia, kebisaan dia. Waqifun ma'a nafsihi, merasa bahwa ini emang dia yang ngerjain, kekuatannya punya dia, kemampuannya punya dia. Itu orang yang belum mencapai makom ihsan namanya. Wa ma'al khalqi fil a'mali, dan terpaku bersama makhluk dalam semua aktivitas. Dah jelas. Walau annahu dakhala hadratal ihsani la syahida annallaha ta'ala huwal fa'ilu li jami'i a'malihi khalqan
wa ijadan. Kalau seandainya dia sudah masuk ke makom ihsan, la syahida, pasti dia akan menyaksikan annallaha ta'ala huwal fa'ilu li jami'i a'malihi, bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang hakikatnya menggerakkan orang itu pada semua aktivitasnya. Kalau orang yang sudah mencapai makom ihsan, dia akan menyadari bahwa semua yang dia kerjakan hakikatnya digerakkan oleh Allah. Hakikatnya kekuatannya diberikan oleh Allah. Kalau yang sudah mencapai makom ihsan, makanya nggak bakal riak lagi yang kayak begitu mah. Apa Syarif? Bang Dukun ujian, semua jawabannya boleh nyontek. Kira-kira dia mau banggain apa kagak? Mau lihat nih hasil ujian gua 100 nilainya. Lah boleh nyontek, bukan kemampuan dia. Emang orang yang bisa, dia mah kagak bisa apa-apa. Kita ibadah juga begitu. Lah kita bisa ibadah ini digerakkan oleh Allah, bukan kebisaan kita, bukan kemampuan kita. Nah, jadi pengen dipuji sama orang. Emang kayak Bang Hoir nyender di mobil orang, foto-foto dah, bikin status, lagi gaya, numpang gaya di mobil orang. Kalau mobil sendiri kali, pengen dipuji uruk, wajar. Lah mobil orang lagi gaya aja. Ibadah yang kita kerjakan semuanya hakikatnya kan bukan kita yang ngerjain, itu Allah yang menggerakkan badan kita. Lah ini kita lagi pengen dipuji aja. Mengaji Udin nyampein titipan jariah dari orang ke pesantren. Tiba-tiba dia yang pengen dipuji. Lah kagak uruk, itu kagak uruk. Makanya kalau orang yang sudah mencapai makom ihsan enggak riya lagi, enggak bakal riya lagi. Karena dia sadar betul bahwa semua ibadah yang dia kerjakan, semua aktivitas yang dia lakukan, semuanya hakikatnya Allah yang menggerakkan. Kenapa jadi dia yang pengen dipuji? Kayak kemarin itu contohnya. Lah orang-orang yang korban jadi dia yang pengen dipuji. Gitu. Kan begitu. Nah begitu. Ya. Udah tuh jelas. Itu kalau dia sudah mencapai makom ihsan. La syahida annallaha ta'ala huwal fa'ilu li jami'i a'malihi. Dia akan menyaksikan bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang hakikatnya menggerakkan orang itu dalam semua aktivitasnya. Kholqon, baik perencanaannya, wa ijadan, dan pelaksanaannya. Rencana itu muncul di hati kita ya emang Allah yang bikin, yang munculin rencana itu. Ketika pelaksanaannya pun ya memang Allah yang menggerakkan. Terus kenapa kita pengen dipuji? Kenapa kita pengen dinilai baik sama orang-orang? Emang semuanya Allah yang ngerjain. Mang Ma'ruf beli lukisan, sampai di rumah dia bangga-bangga aja begini tuh, lihat tuh. Lagi diakuin hasil dia sendiri. Cakep kagak? Boleh gua. Padahal boleh beli. Malu ngakunya, malu. Lagi diakuin punya dia aja. Lagi diakuin hasil kerjaan dia. Pakai pengen dipuji sama orang. Malu.
Udah tuh. Jelas. Selesai nambahin cukup. Ambudin. Wa ma baqiya lahu illa annal fi'la musnadun ilaihi majazan li ajli qiyamihi bil hududi wat takalifi la ghair. Yang tersisa untuk dirinya hanyalah bahwasanya perbuatan itu disandarkan kepadanya secara majazi. Tapi hakikatnya lagi-lagi Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita bergerak itu hanya majazi. Hakikatnya bukan kita yang punya kemampuan untuk bergerak sendiri, bukan. Hanya majazi. Li ajli qiyamihi bil hududi wat takalifi la ghair. Itu pun hanya sebatas karena dia mengerjakan, menerapkan hukum-hukum Allah dan menjalankan tugas-tugas kewajibannya, bukan atas dasar alasan yang lain. Dah, apa Ustaz? Nambahin, cukup. Wa man kana kadzalika lam yajid li nafsihi amalan aslan. Orang yang keadaannya sudah seperti ini, sudah mencapai maqam ihsan, meyakini bahwa Allah yang menggerakkan dia dalam semua aktivitasnya, baik perencanaannya dan pelaksanaannya, lam yajid li nafsihi amalan aslan. Dia tidak akan menganggap bahwa dirinya memiliki satu perbuatan pun. Nggak bakal kita ngakuin bahwa ini perbuatan saya. Nggak bakal. Kalau kita sudah mencapai makom ihsan. Pokoknya semua yang kita kerjakan itu semuanya digerakkan oleh Allah. Bahkan ketika kita garuk-garuk pala itu pun digerakkan oleh Allah. Mang Pudin ngangsrongin rokok ke mulutnya itu pun digerakkan oleh Allah. Apa? Lagi ngerokok. Satiri mijitin kakinya lagi ngaji itu pun digerakkan oleh Allah. Apa Henry? Iya, buat orang yang sudah mencapai makom ihsan, dia tidak lagi menganggap ada satu perbuatan pun yang dia anggap itu atas dasar kemampuan dia sendiri. Pokoknya semuanya dia yakini bahwa ini digerakkan oleh Allah. Begitu tuh. Lam yajid li nafsihi amalan aslan. Tidak menganggap bahwa dirinya memiliki satu perbuatan. Apa Erik? Masuk perbuatan yang cuma lain lagi kalau itu Bang Hendrik, lain lagi. Meskipun hakikatnya itu Allah yang menggerakkan, kita harus akui bahwa ini kesalahan saya. Allah mau udah ngelarang, Allah udah mencegah, hukum-hukumnya sudah dijelaskan, kita masih rewel aja. Kayak bocah pagi-pagi minta es, kata emaknya jangan, ntar sakit perut, masih aja guling-gulingan. Lagi jualannya jualan, ma gemplong, ma jualan. Karena dia ngerengek terus, ujungnya dikasih juga. Ya udah tuh, gua kasih kekuatannya. Kalau emang pengen mah, cuma sambil diomelin,
Ntar kalau sakit jangan pakai nyariin emak ya, begitu. Diancam. Karena lu yang pengen udah dilarang-larang masih tetap kekeh pengen ngerjain juga, ya dikasih kekuatannya oleh Allah. Cuma ntar diancam. Ntar kalau di akhirat gua siksa jangan pakai marah ya, begitu. Habis sudah dilarang-larang masih kekeh aja pengen ngerjain juga. Begitu Bang Hendrik. Tapi itu pun tetap harus kita akui bahwa ini memang kesalahan kita. Kalau kebaikan mah kita harus akui bahwa ini Allah yang menggerakkan. Tapi kalau untuk keburukan harus kita akui bahwa ini memang kemauan kita, emang kesalahan kita. Jangan sampai dibalik. Bukan berbuat baik aja, memang boleh kita, bukan kejahatan aja, ya emang dikatakan sama Allah. Malah dibalik. Udah tuh, jelas. Fastaroha min warototir riya'i bil a'mali. Maka dia terhindar dari buruknya sifat riya dalam aktivitasnya. Wal ijabi biha, dan merasa bangga dengannya. Kalau kita sudah memahami bahwa semua perbuatan kita ini hakikatnya digerakkan oleh Allah, maka kita akan terhindar dari sifat riya dan terhindar dari sifat ujub. Enggak bangga. Apa yang mau saya banggain? Emang bukan boleh saya. Apa yang mau saya banggain? Emang bukan kemampuan saya. Makanya harus ditanamkan makom ihsan itu, bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, semuanya digerakkan oleh Allah. Wa talabit thawabi minallahi ta'ala li ajlihi wa nahwi dzalika. Dan dia tidak akan meminta imbalan dari Allah Ta'ala karena perbuatan yang dia kerjakan. Apa itu? Lah gimana kita minta imbalan? Emang semuanya dari Allah modalnya. Ya Allah, kan saya kemarin sholat, mana balasannya? Lah kan lu sholat gua yang gerakin, kekuatannya gua yang ngasih. Mulut lu bisa ngucap baca Fatihah, Allah yang gerakin. Lah kita pakai minta imbalan. Apa Ustaz? Ini nggak akan minta imbalan jadinya. Kenapa kita selama ini ngapain aja ngarepin imbalan dari Allah? Zikir biar rezekinya banyak segala macam dah. Sholat duha biar dagangnya laris. Karena dia merasa bahwa itu boleh dia, kemampuan dia. Belum meyakini bahwa itu semua digerakkan oleh Allah. Nah kalau emang modal semua dari Allah, ya lo kita mesti minta imbalan aja. Udah jelas tuh. Apa Ustaz? Cukup. Apa Khoir? Jika seseorang yang tidak dibimbing oleh Syekh Amir ini kira-kira sampai nggak ke lisan. Sekarang begini Mang Budin. Kita yang padahal udah dibimbing tiap hari sama Syekh yang kamil, karena kita ngerengkal mulu aja kan bisa sampai. Jangan orang-orang dulu dah, kita ada. Kali kalau orang-orang mah yang emang kagak terima bimbingan, kagak nyampe urut, emang kagak ada yang nuntun. Lah kita tuntunan dikasih tiap hari, bimbingan, pelajaran semua.
Kira-kira kita bakal nyampe apa kagak? Jauh. Gitu Budin. Pertanyaannya kurang itu tadi. Kalau ada seseorang yang namanya Pudin, begitu. Begitu Budin. Jangan orang-orang dulu dah, kita dah yang setiap saat menerima bimbingan itu aja. Kalau bimbingan itu kita nggak pakai, kita nggak terapin, diarahin sama guru kita ngerengkal mulu, itu aja sulit buat nyampe nya. Gitu Budin. Kan bahasan sebelumnya begitu, resep mah udah dikasih mulu gitu. Obat tiap hari gitu. Cuma kalau kita nggak minum ya sama aja bohong. Paling aja sih kena dah. Gitu Budin. Kita dulu dah, jangan orang-orang dulu, kita dulu nih. Kita go yang udah terima bimbingan, kalau masih merengkal aja, kalau masih ngelawan aja, kira-kira bakal nyampe apa kagak? Gitu mungkin pertanyaannya. Jangan orang-orang dulu dah. Kalau mereka kagak nyampe urut, emang kagak nerima bimbingan. Orang sakit kagak sembuh-sembuh, ya urut emang kagak berobat. Gitu. Emang kagak periksa ke dokter kagak. Nah kita periksa tiap hari ke dokter, beli obat, nebus resep di apotek tiap hari. Kagak sembuh-sembuh juga apa penyebabnya nih? Gini kan obatnya kagak diminum. Berobat mulu tiap hari. Tiap malam Rebo, malam Jumat berobat. Kadang-kadang kita begitu emang. Nanya buat orang-orang mulu, buat kita dulu kemudian. Udah tuh. Jadi begitu. Yang kita aja yang terima bimbingan belum tentu nyampe, apalagi yang gak terima bimbingan Bang Budin. Gitu. Kita aja tadi tuh yang berobat tiap hari belum tentu sembuh. Gitu. Semoga kesembuh ya Pak. Gitu. Semoga. Gitu. Biar kata beli obat tiap hari kok, semoga masuk. Apalagi yang gak berobat pisan. Gitu Bang Budin. Fasoro yashhadu jawarihahu kal alatil lati yuharrikuhal muharriku. Maka jadinya dia akan menyaksikan bahwa anggota badannya ini hanyalah sekedar wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Hanya alat yang digerakkan. Apa? Wayang namanya wayang. Ilok wayang pas kelar tampil pakai ngomong. Coba tadi penampilan gua, cakep nggak? Gitu. Lah kagak, emang dalang yang gerakin. Gitu. Dia akan menyaksikan tuh bahwa anggota badannya ini hanya sekedar alat wayang yang digerakkan oleh dalang. Kita mah nggak bisa apa-apa. Ya, kalau lagi nggak dipegang dalang, ya udah diem aja udah. Digugin bocah gue kagak ngelawan. Begitu kemudian kita cuma dalang. Cuma wayang. Kecuali sesat diri dah. Dia mau jadi dalang yang ke-41. Kalau kita sudah yakin ke sana, nggak akan kita ria, nggak akan kita ujub. Fayarallaha huwal fa'ilu fi jawarihihi bil imdadi wal qawi la huwa. Maka dia akan menemukan, dia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
Dialah yang menggerakkan semua anggota badannya dengan berbagai macam anugerah dan kekuatan. La huwa, bukan dia yang bergerak sendiri. Cuma buat mencapai makom ihsan ini agak berat. Kalau nggak sering dilatih, lupa melulu. Kalau enggak kita latih diri kita untuk meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan ini digerakkan oleh Allah, sulit buat bisa mencapai makom ihsan. Makanya perlu dilatih setiap saat. Fa iyyaka, lah jam berapa ini? Waduh, dikit lagi dah. Fa iyyaka warriya'a fa innahu yuhbitul amala wa yubtilut tawaba wa yujibul makta wal iqoba. Maka jauhilah sifat riya, karena sifat itu akan menghanguskan amal perbuatan dan menghilangkan nilai perbuatan tersebut dan menyebabkan turunnya murka dan siksa dari Allah. Makanya buang tuh sifat riya dari hati kita. Yang pertama, kalau ada riaknya perbuatan kita jadi rusak. Yang kedua, yang harusnya perbuatan kita itu ada nilainya jadi kosong, nihil, nol besar. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan murka dan siksa dari Allah kalau kita punya sifat riya. Makanya harus kita buang. Dah, jam 12. Sebelum saya tutup, ada namanya enggak? Cukup. Oke. Cukup. Apa, Ge? Ini kalau kita menghilangkan ya gimana? Sifat-sifat begini. Tadi Ge itu. Yakini bahwa sebenarnya kita ini enggak bisa apa-apa. Badan kita semuanya digerakkan oleh Allah. Kalau bukan kita yang bergerak, kalau bukan kita yang punya kemampuan, kalau bukan kita yang punya kebisaan, kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus pengen dipuji orang? Gitu. Ditanamkan itu keyakinan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kayak tadi, kita mah cuma wayang yang digerakkan oleh dalam. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau kita nggak punya kemampuan apa-apa, kenapa pengen dipuji? Kenapa kita banggain itu perbuatan kita? Kan bukan kita yang ngerjain hakikatnya. Bukan kita yang gerak, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita. Makanya kalau kita sudah bisa yakin ke situ, insya Allah kita akan terhindar dari sifat riya dan sifat ujub. Jadi, dah cukup gaya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.